Teluk Jakarta tercemar disebut-sebut sudah dimulai sejak 3 dekade silam. Isu pencemaran Teluk Jakarta kembali mencuat menyusul ditemukannya kandungan parasetamol di dalamnya. Di tengah nasib nelayan yang semakin kesulitan mencari ikan, lantas apa yang dapat dilakukan para pemangku kebijakan? Selengkapnya dalam laporan utama kami, parasetamol cemari Teluk Jakarta. Apa langkah DKI? Teluk Jakarta tercemar bukanlah cerita baru. Namun bila Teluk Jakarta tercemar parasetamol ini baru terdengar. Adalah hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan University of Brighton UK yang mendeteksi adanya kandungan parasetamol di muara Sungai Angke dan muara Sungai Ciliwung Ancol. Kedua situs itu sama-sama berada di Teluk Jakarta. Kita sangat surprise juga, kita sebagai peneliti ya waktu itu ya, setelah kita identifikasi, kok sampai 620 nanogram per liter. Nanogram itu sebenarnya sangat kecil sekali, ya. Tapi itu kalau kita bandingkan dengan pantai yang dilakukan di Brasil, di pantai Brasil itu di Brasil memang hampir sama, 450 nanogram per liter. Di pantai Portugis ada juga itu, utara Portugis ya, di Eropa, Amerika Selatan, kita di Asia Tenggara gitu. Perlu diketahui bahwa hasil penelitian yang menyebutkan air laut terkontaminasi parasetamol perlu dicek kembali, mengingat bahwa penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017-2018. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin melakukan pemantauan kualitas air laut minimal per 6 bulan sekali. Namun memang parasetamol tidak menjadi salah satu parameter kontaminasi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Tergelitik oleh informasi yang merisaukan itu, kami pun mendatangi salah satu titik lokasi yang disebutkan dalam penelitian tersebut. Tepatnya di wilayah Kali Adem Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Seolah tak terpengaruh isu parasetamol yang ramai dipergunjingkan itu, warga setempat pun tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Toh, sudah sejak lama pula mereka tidak menggunakan air Sungai Angke, apalagi mengkonsumsinya. Warga setempat mendapatkan air bersih dengan membeli dari pemasok. Sementara air Sungai Angke hanya sekedar untuk membilas perlengkapan nelayan. Itu pun dilakukan jika warna dan bau air dinilai layak. Buat nyuci itu perabotan itu. Kalau mandi apa sih lain lagi. Airnya beli, air bersih itu beli. Kalau buat mandi, nyuci baju yang dipakai sehari-hari itu. Kalau air muara sih sekedar buat nyuci perahu, nyuci baju ya buat kerja. Kalau buat yang dipakai sehari-hari sih itu lain lagi, beli air bersih itu kalau di sini. Kalau ada 600 nanogram per liter, artinya itu sama dengan 0,6 mikrogram 600. Ya, 0,6 mikrogram per liter. Sementara kalau kita minum Bodrek atau apa itu ya, Panadol, itu kan ada kandungannya. Itu kan miligram isinya. Jadi jauh sekali ya kalau langsung ke manusia. Isu parasetamol kemudian menjadi perhatian.
Sebab jika konsentrasinya cukup tinggi dan paparannya dalam jangka panjang, maka ia berpeluang memengaruhi organisme laut di Teluk Jakarta. Sedangkan dengan kondisi saat ini saja, Teluk Jakarta yang dulu menjadi surga bagi nelayan tradisional itu, kini mulai ditinggal pergi ikan-ikan yang pernah menjadi primadona. Beberapa tahun yang lalu kan sampai viral itu ikan mati, nggak kira-kira di tengah laut. Tapi siapa yang peduli? Nah, yang saya mau pertanyakan, ini yang seharusnya bertanggung jawab siapa? Menteri Lingkungan Hidup atau wakil gubernur atau gubernurnya? Tolonglah diperhatikan nasib nelayan. Tapi mana kepedulian mereka? Ini kan nggak ada yang saya lihat nih sampai turun ke bawah. Sampai ada penelitian di mana nih limbah, siapa yang membuang, itu kan harusnya ada penelitian seperti itu. Pengambilan sampel pada 2 Oktober 2021 dan kami bergerak langsung melakukan pengambilan sampel air laut untuk memastikan kandungan parasetamol serta melakukan investigasi dan verifikasi lapangan. Sementara hasil pengujiannya membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Kami menindaklanjuti masukan dari para peneliti untuk kedepannya menjadi salah satu rujukan dalam menguatkan regulasi tata kelola pengelolaan air limbah baik untuk rumah tangga, kompleks, apartemen, dan industri. Jika mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan lembaga riset BRIN belum lama ini, selain parasetamol ditemukan pula amonia, nitrat, dan total fosfat yang menjadi parameter nutrisi dalam menilai kualitas air. Di Teluk Jakarta, kandungan zat-zat yang menjadi objek penelitian BRIN tersebut patut dicermati karena jumlahnya telah melampaui batas baku mutu air laut Indonesia. Meski berbagai analisa diungkapkan, namun yang masyarakat awam pahami bahwa kondisi Teluk Jakarta sekarang tak lagi seindah dulu. Sebenarnya dari tahun 90 juga di situ sudah banyak PT, sudah Asaimas, itu di daerah Ancol. Satu, kedua, untuk reklamasi juga itu kan reklamasi di Ancol itu pengaruh sekali. Itu pengurukan laut, itu kan dampaknya kan pencemaran air laut. Kenapa? Karena dikeruk dan disemprot. Jadi nelayan itu sangat pengaruh sekali. Nah, ketiganya untuk sampah yang ada di muara itu sangat besar sekali, itu kapasitasnya sehari bisa sampai 10 ton, 20 ton itu kalau diangkut. Cara kita organisasi advokasi di kebijakan selama ini kita mendorong pemerintah untuk segera melakukan pemulihan Teluk Jakarta. Ini juga yang kita dorong gitu ya. Kita mendorong pemerintah untuk terbuka terhadap sistem pemantauan yang selama ini mereka lakukan kepada publik, karena Undang-Undang 3 2009 tentang pelindungan pengelolaan hidup itu mewajibkan pemerintah untuk melakukan itu secara berkala gitu ya, dan dibuka. Dan kita juga mendorong pemerintah untuk cepat melakukan upaya revitalisasi gitu. Kami berkomitmen untuk mendalami dan menelusuri sumber pencemarannya dan mengambil langkah untuk menghentikan pencemaran tersebut. Berdasarkan hasil investigasi, apabila didapatkan bukti pencemaran lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.